Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita masih boleh dipertemukan walaupun melalui live streaming ibadah kita. Kita mau bersekutu bersama-sama, kita percaya bahwa kuasa Allah tidak terbatas oleh jarak dan tempat. Mari kita mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau tinggalkan sejenak segala kesibukan kita dan kita mau bersekutu bersama dengan Tuhan. Mari kita mengangkat satu pujian yang mengatakan hanya dekat Allahku. Karena kita tahu hanya dekat Allah saja hati kita tenang dan ada kekuatan baru dalam setiap kehidupan kita. Hatiku
kita satu dalam doa. Haleluya Bapa yang baik, ini ungkapan hati kami pada pagi hari ini di hadapan-Mu. Kami ingin selalu bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan. Bagaimanapun kondisi kami, apapun yang sedang kami alami, ajar kami Tuhan untuk selalu memiliki kerinduan untuk datang bersekutu bersama dengan Engkau Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang indah yang masih Tuhan berikan kepada kami. Sekalipun kami melaksanakan ibadah kami masih melalui live streaming, kami percaya bahwa Roh Kudus Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami tim pelayanan yang ada di tempat ini, seluruh jemaat Tuhan, bahkan pemirsa yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan, biarlah sama-sama kami boleh merasakan lawatan Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam persekutuan kami. Memberkati persekutuan kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Setiap hamba-hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang layakan, kuduskan kehidupan kami Bapa, sembunyikan kami di belakang kayu salib-Mu, dan pakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk memuji Engkau, menyembah Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, sekali lagi saya menyapa untuk kita semua yang ada di rumah masing-masing melalui tempat ini. Sebelum kita melanjutkan pujian kita, saya ingin mengajak kita untuk sedikit mendengarkan tentang fakta atau filosofi tentang burung Raja Wali. Di sini saya mencoba mempelajari tentang apa itu burung Raja Wali. Ada dua filosofi tentang burung Raja Wali yang saya pelajari. Yang pertama, ketika baru lahir, burung Raja Wali akan diam dengan tenang. Bayi burung Raja Wali akan diam tenang di dalam sarangnya, dan sang induk akan membawakan makanan kepada anak-anak tersebut dengan setia. Sampai pada waktunya ketika sayap anak-anak tersebut mulai tumbuh, sang induk akan dengan sengaja menggoncangkan sarang tersebut dengan kuat sehingga anak-anak burung tersebut jatuh. Namun anak-anak tersebut tidak akan sampai ke tanah, karena ketika hampir mengenai tanah, sang induk akan menangkap kembali anak-anak tersebut dan membawa mereka terbang tinggi. Yang kedua, ketika ada angin badai, burung Raja Wali tidak takut dan tidak bersembunyi, tetapi dia akan membentangkan sayapnya selebar-lebarnya dan terbang lebih tinggi dari angin badai tersebut agar tidak terhanyut mengikuti angin badai. Demikianlah kiranya kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, ketika menghadapi badai hidup, ketika kita merasa bahwa kita berada di posisi paling bawah, paling terpuruk sekalipun, mari kita tetap harus belajar mempercayakan hidup kita kepada Dia yang berdaulat atas hidup kita. Mari kita terus belajar untuk tetap mengandalkan serta melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu mengangkat kita, Tuhan akan selalu menggendong kita, karena Dia Allah yang mengasihi kehidupan kita. Amin. Untuk itu mari kita menaikkan satu pujian ini yang mengatakan bagai Raja Wali. Saya mengundang kita semua yang ada di sini untuk bangkit berdiri. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Bapa sumber kehidupan kami, Bapa yang telah mengasihi kami, sehingga kami boleh hidup sampai hari ini ya Tuhan. Bapa terima kasih atas segala berkat-berkat-Mu yang telah Tuhan berikan buat kami. Pada pagi ini ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa, yang datang dengan segala pergumulan hidup kami, yang datang dengan segala kekurangan, kelemahan kami ya Tuhan. Kami sangat menyadari bahwa kami adalah anak-anak yang penuh dengan kekurangan ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami mengambil waktu sejenak untuk datang kepadamu ya Bapa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi ini kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, baik napas hidup kami, kesehatan kami, dan segala sumber berkat yang telah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini ya Tuhan, sebelum hamba-Mu menyampaikan beberapa pokok doa di hadapan-Mu ya Bapa, izinkan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu hendak menyampaikan beberapa pokok doa di hadapan-Mu. Tolong kami Bapa, bantu kami agar kami selalu kuat, agar kami mampu melakukan kehidupan ini walaupun begitu banyak cobaan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami mohon pertolongan daripada-Mu ya Tuhan, memberkati setiap kami. Bapa, ampuni segala dosa yang telah kami lakukan dalam hidup kami, baik lewat perkataan kami, baik lewat pikiran kami, baik itu sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan. Ampuni setiap kami ya Tuhan, agar setiap doa yang hendak kami sampaikan layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hamba berdoa buat keluarga pastori, buat Pak Pendeta Alfred sekeluarga, beserta Evangelis Demos bersama istri dan Evangelis Mayang Sari, dan seluruh jemaat Bukit Salam Ubud dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Bapa Surgawi, hamba menyerahkan semua anak-anak-Mu di dalam tangan kasih Tuhan. Segala apa yang mereka gumuli dalam hidup mereka, Tuhan mohon turut campur tangan di dalamnya. Berkati setiap pekerjaan mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus, tolong mereka agar mereka dimampukan, agar mereka tetap kuat dalam menghadapi semua persoalan hidup di dalam kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang sudah bekerja. Tuhan mohon berikan kemampuan bagi setiap anak-anak Tuhan, agar mereka selalu kuat, selalu setia di dalam Engkau ya Bapa. Berkati Bapak Gembala kami bersama staf di dalam setiap pelayanan, Tuhan Yesus mohon berkati, mampukan Bapak Gembala kami bersama staf, agar setiap pelayanan di tempat ini semuanya itu boleh berjalan dengan lancar dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati segala aktivitas keluar masuk, baik dari tempat ini maupun ketika berada
dalam perkunjungan di setiap jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong berkati, jauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, jauhkan mereka dari segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menghalangi atau mengganggu pelayanan hamba-Mu di tempat ini. Tolong kami, bantu kami ya Tuhan. Serta jauhkan segala dari virus-virus yang tidak pernah kita tahu. Tuhan tolong kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, memberkati setiap kami ya Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Bapa, hamba berdoa buat anak-anak kami yang masih balita atau anak-anak. Berkati pertumbuhan mereka, tumbuh kembang mereka. Hamba menyerahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Berkati juga Ibu Rara yang sedang hamil, dalam proses penantian, waktunya akan melahirkan. Tuhan mohon berkati Ibu Rara agar tiba waktunya nanti dalam melahirkan boleh berjalan dengan lancar dan tanpa kurang satu apapun. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Berkati anak-anak Tuhan yang belum bisa bekerja di waktu-waktu yang sulit ini ya Tuhan. Berikan mereka kemampuan, berikan mereka jalan keluar ya Tuhan, agar mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan cara Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan, berkati juga anak-anak Tuhan yang belum bisa makan pada hari ini ya Tuhan. Kami tidak tahu mereka berada di mana. Hanya kepada Engkau ya Yesus, sumber pengharapan dan pertolongan kami. Engkau yang sangat mengerti apa yang menjadi kebutuhan setiap kami ya Tuhan. Oh Yesus, tolong kami ya Tuhan, agar anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, mereka boleh bisa menikmati berkat makan minum mereka setiap harinya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkati keluarga lepas keluarga yang banyak melakukan pekerjaan dalam keterampilannya masing-masing. Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan mereka kemampuan, berikan mereka sukacita surgawi turun atas setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba juga berdoa buat yang lansia ya Tuhan. Mohon berkati mereka di masa tua mereka. Tuhan tolong berikan kesehatan bagi mereka, berikan kemampuan bagi mereka, agar mereka tetap sehat di dalam masa-masa tua mereka ya Tuhan. Teringat juga hamba berdoa buat Pak Pendeta Margo Adi yang dalam proses kesembuhan ya Tuhan terkait dengan COVID-19. Tuhan mohon jamah hamba-Mu ini ya Tuhan, berikan kesembuhan agar beliau kembali sembuh dan menjalankan tugas-tugas seperti biasa ya Tuhan. Berkati keluarga, istri dan anak-anak. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Hamba berdoa buat pemerintahan kami, baik yang dari tingkat presiden, menteri, sampai ke jajaran yang paling bawah. Begitupun semua dokter, perawat yang turut mengambil bagian dalam menyelesaikan COVID-19 yang berada di wilayah Indonesia dan sekitarnya ya Tuhan. Tuhan mohon campur tangan-Mu ya Bapa yang kami perlukan, agar COVID-19 yang berada di wilayah Indonesia dan sekitarnya boleh berangsur-angsur pulih. Dan setiap anak-anak Tuhan, siapapun itu ya Bapa, yang terkena COVID-19, Tuhan mohon jamah mereka,
berikan kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Ini doa dan permohonan kami ya Bapa. Sebelum kami menutup doa kami ingin berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selanjutnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita menaikkan satu pujian yang mengatakan ku tetap setia. Jemaat Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, benar seperti pujian yang baru saja kami lantunkan bersama-sama, bahwa
kami rindu untuk dapat mengenakan mahkota kemuliaan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Pada saat ini ya Bapa di surga, tentu satu pengharapan Tuhan bagi kami semua, yaitu bahwa kami tetap setia di dalam mengiringi Tuhan, di dalam melayani Tuhan Raja kami. Oleh sebab itu ya Bapa di surga, di kesempatan yang indah, di tengah-tengah segala aktivitas hiruk pikuk kegiatan kami sehari-hari, di hari yang berbahagia ini kami mau duduk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar dan menyaksikan siaran ini. Biar kami boleh dilawat dan diberkati oleh firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, mohon pimpinan kuat kuasa Roh Kudus sembunyikan di belakang kaki salib Kristus. Biar Kristus yang menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah pemberitaan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kita bersama-sama akan membaca dan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, masih dalam memperingati bulan misi. 1 bulan penuh ini kita telah bersama-sama disuguhkan dan disajikan pengajaran-pengajaran tentang tema besar kita, yaitu mempercepat kedatangan Sang Raja. Dan sudah 4 minggu di bulan misi ini, kita bersama telah belajar tema-tema yang sangat menarik, tema-tema yang memberikan penyegaran yang baru untuk memahami tentang akhir zaman, dan itulah yang menjadi pembelajaran kita selama 1 bulan penuh ini. Dan di akhir dari minggu kelima di bulan Agustus ini, kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan di dalam satu tema, yaitu melayani Sang Raja. Tema kita pada hari ini yaitu melayani Sang Raja. Perikop atau teks kita terambil dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Sekali lagi, perikop atau teks kita terambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian?"
bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam bahaya, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam rangka mempercepat kedatangan Sang Raja yang diambil dari Injil Matius 24 ayat 14, demikian bunyinya, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam memahami konteks atau perikop kita pada siang hari ini merupakan perikop yang berisi tentang khotbah Yesus. Dan dalam khotbah ini mengajarkan atau memberikan sebuah informasi tentang nubuatan. Namun di dalam nubuatan itu ada perumpamaan. Ya. Jadi perikop kita pada siang hari ini perumpamaan di dalam nubuatan. Ya. Yesus menubuatkan tentang hari penghakiman atau hari terakhir, di mana semua orang dari segala suku bangsa akan dibawa di hadapan raja atau hakim yang adil itu. Dan semuanya akan berhadapan dan melihat kemuliaan yang sungguh luar biasa yang Yesus miliki. Nah, perumpamaan di dalam nubuatan ini kita sudah baca bersama-sama bagaimana Yesus memberikan perumpamaan pada hari terakhir itu, bahwa semua orang akan dibawa ke hadapan Tuhan. Nah, mungkin kita bertanya, siapa semua orang itu? Nah, semua orang itu mulai dari Adam sampai pada hari terakhir itu, di mana semua orang dikumpulkan di hadapan Yesus, ya. Semua orang, banyak sekali, ya. Semua orang yang pernah hidup di muka bumi ini. Ya. Berapa banyak itu ya? Banyak sekali tentunya. Kemudian dalam perumpamaan itu bahwa Yesus memisahkan kumpulan orang banyak dari segala suku bangsa itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang diumpamakan seperti domba, dan yang kelompok kedua adalah orang-orang yang diumpamakan seperti kambing. Nah, menarik dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu melayani Sang Raja. Dari perikop ini kita tahu bersama bahwa Yesuslah Raja yang akan datang itu.
Dialah raja yang akan menegakkan kerajaannya. Ya. Dan dialah raja yang sudah memanggil kita, memilih kita untuk menjadi milik kepunyaannya. Dan oleh sebab itu, pada siang hari ini, terkait dengan kesempatan yang Tuhan beri bagi saya dan saudara. Ini adalah waktu kita. Waktu di mana Tuhan memberikan peluang dan kesempatan itu. Dan oleh sebab itu kita harus sadar bahwa kesempatan ini tidak akan pernah datang untuk dua kali. Kesempatan melayani Tuhan itu ada batas waktunya. Kesempatan dalam melayani Tuhan itu dia terukur. Dan oleh sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sadarlah bahwa ketika kita memahami bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia ini, pastikan dirimu. Yang pertama adalah bahwa engkau diciptakan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Yang kedua, engkau diselamatkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan yang ketiga adalah bahwa engkau dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa saya tidak tahu bagian apa yang harus saya lakukan untuk melayani Tuhan. Saudaraku, seluruh kehidupan orang percaya itu adalah kehidupan untuk melayani Tuhan. Dan oleh sebab itu, pada kesempatan ini, berbahagialah kita yang oleh karena kasih-Nya, oleh karena anugerah-Nya, Dia memberikan kepada saya dan saudara kesempatan yang sangat indah, sangat baik untuk kita boleh melayani Raja kita, melayani Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Pertanyaan pada siang hari ini untuk kita semua, yaitu apakah kita sedang melayani Tuhan pada saat ini? Apakah hidup kita telah melayani Tuhan? Apakah yang kita lakukan sudah boleh dikatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku melayanimu, atau aku sedang melayanimu? Atau apakah kita hanya melayani kesenangan diri sendiri? Ini penting, saudaraku. Berapa banyak waktu yang Tuhan sudah beri bagi saya dan saudara yang kita sadari bahwa seluruh kehidupan kita telah kita pakai untuk melayani Tuhan. Nah, dalam perikop kita pada siang hari ini, dengan jelas Tuhan Yesus menyampaikan tentang nubuatan akhir zaman yang memuat makna melayani Sang Raja yang akan segera datang. Ya. Kita tahu bersama bahwa hari terakhir itu akan segera datang. Karena dalam 1 bulan ini kita sudah belajar bagaimana kita mempersiapkan orang-orang pilihan Tuhan. Mempersiapkan warga jemaat. Untuk apa? Untuk supaya siap sedia menyambut kedatangan Sang Raja. Celaka 12 kalau seandainya dalam 1 bulan ini kita sudah belajar banyak tentang kebenaran itu, tetapi kita masih tidak paham atau kita tidak memberikan sebuah respon terhadap pengajaran-pengajaran itu. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu akan sangat sulit bagi kita untuk kita bisa menikmati sukacita di dalam melayani Sang Raja. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari perikop kita Matius 25 ayat 31 sampai 46 memberikan perumpamaan yang jelas tentang domba dan kambing. Di dalam pendahuluan khotbah Yesus tentang penghakiman terakhir,
Seperti seorang gembala yang memisahkan dombanya dari kambing, demikian juga Yesus memisahkan orang benar dari orang jahat. Pada hari penghakiman, pada hari itu semua bangsa di dunia berdiri di hadapan Anak Manusia dan dihakimi berdasarkan penerimaan atau penolakan mereka terhadap Yesus ketika para utusannya menyampaikan tuntutan-tuntutannya. Saudaraku, implikasi dari gambaran ini adalah bahwa penghakiman hanya bisa terjadi ketika perintah dari pengutus agung telah dilaksanakan sepenuhnya. Yaitu, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ketika semua suku bangsa di muka bumi ini telah mendengar kesaksian dari pengutus-pengutus, dari yang diutus oleh pengutus, yaitu kita semua ini. Kita adalah utusan Tuhan. Ya. Tuhan mengutus kita. Ketika semua bangsa di muka bumi ini mendengarkan berita tentang Injil Kerajaan Surga, maka hari itu akan segera datang. Nah, ini sangat penting sekali. Mungkin kita berpikir bahwa jangan-jangan masih panjang, masih lama. Karena mungkin saja daerah-daerah yang tertentu seperti di Korea Utara yang sangat ketat, sepertinya tidak mungkin masuk berita tentang Injil Kerajaan Allah. Ingat saudaraku, Tuhan kita telah mempersiapkan orang-orang yang gagah berani, yang rela mati demi pekerjaan ini. Dan dalam sejarah misiologi, dalam ilmu misi penginjilan Kerajaan Allah, ya, tidak butuh waktu yang lama untuk membawa banyak orang kepada Yesus Kristus. Dalam misi Gereja Kemah Injil Indonesia, ketika utusan-utusan yang dikirim oleh Robert Alexander Jeffrey ke Papua, ke Kalimantan pedalaman, saat ini kita tahu bahwa Papua dan Kalimantan itu mayoritas adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Kita mungkin berpikir bahwa negara-negara Timur Tengah adalah negara-negara yang sangat tertutup dengan Injil. Betul. Tetapi beberapa waktu yang lalu, waktu ikut Rakerda pada tahun lalu, itu Pak, siapa itu yang dari SMA, Pak Gray kalau tidak salah, dia memaparkan bahwa saat ini Kemah Injil pun saat ini sudah ada sampai di Irak sana. Dan luar biasa. Ya. Jadi kalau suku-suku terabaikan itu di Indonesia, itu adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab gereja Tuhan. Tanggung jawab orang-orang percaya yang ada di Indonesia. Saya beri contoh. Dulu saya pernah menjadi utusan misi dari Gereja Kemah Injil Indonesia waktu saya baru lulus kuliah tahun 2007 dari wilayah Gereja Kemah Injil Indonesia Sulawesi Utara, mengutus saya ke suku Lolak, dan saya tinggal di desa yang namanya Desa Mongkoinit, mayoritas dari suku Lolak. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh jaringan riset misi nasional, suku Lolak adalah suku yang persentase kekristenannya 0,01%. Artinya dari beribu-ribu orang suku Lolak, hanya 1 sampai 50 orang saja yang mungkin sudah percaya, 0, sekian persen itu. Sehingga waktu saya tugas di sana kurang lebih dari 2 tahun, ya, ada beberapa jemaat yang memang waktu saya melayani di sana sudah menjadi jemaat di situ.
dan di antara mereka ada dari suku Rolak. Dan sampai pada saat ini Gereja Kemah Injil yang ada di Mongkoinit terus ada, dan tentu dengan misi bahwa agar supaya suku Rolak dapat terus boleh mendengar berita tentang Injil Kerajaan Allah. Ada banyak suku-suku yang lain yang ada di sekitar kita. Ini adalah tugas kita, tugas gereja, tugas saya dan tugas jemaat, tugas kita semua. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana Tuhan memisahkan ya, kelompok domba dan kelompok kambing. Kelompok domba adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Orang-orang yang melayani Yesus dengan ketulusan. Orang-orang yang melayani Yesus tanpa pamrih. Orang-orang yang melayani Yesus dengan kasih yang sejati. Itu adalah domba. Ya, ketika terjadi dialog di sana, ya, para murid bertanya kepada Yesus, bila manakah kami melihat engkau lapar, engkau haus, engkau telanjang, engkau sakit, engkau dalam penjara. Dan Yesus katakan, jikalau engkau melakukan salah satu bagi orang yang paling hina ini, engkau telah melakukannya bagiku. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian perikop ini juga berbicara tentang golongan kambing. Dia berkata bahwa terkutuklah engkau. Ya. Kemudian dia katakan kepada mereka, secara khusus pada ayat yang ke 40. Ya. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang daripadaku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. 41. Dan ia juga berkata kepada mereka yang di sebelah kiri, enyalah daripadaku, hai kamu orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, dia katakan, sebab ketika aku lapar, aku haus, aku telanjang, aku dalam keadaan sakit, kamu tidak melakukan apa-apa. Nah, saudaraku, mungkin kita berpikir bahwa di antara kedua golongan ini, yang satu adalah ketika dia melakukan untuk salah seorang yang paling hina. Dia sudah melakukannya untuk sang raja. Yang satunya dia tidak melakukan untuk sang raja. Nah, kita berpikir bahwa itu adalah sebuah gambaran tentang moralitas, tentang sebuah kebaikan yang harus kita paparkan setiap waktu di dalam kehidupan kita. Ya. Tidak demikian. Dalam tafsiran yang sebenarnya adalah bahwa orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang digambarkan sebagai golongan kambing. Kalau ada orang ya, yang hanya karena dia tidak melakukan kebaikan yang satu, tetapi dia melakukan kebaikan yang lain, lantas dia dijadikan golongan kambing. Ya. Kemudian habis itu hukumannya luar biasa, kekal. Kamu dihukum secara kekal. Yang satunya, karena dia melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang digambarkan, maka dia dijadikan sebagai golongan domba. Ya. Saudaraku, kita belajar kebenaran firman Tuhan sebagai satu keutuhan. Ya. Secara khusus, perhatikan. Ayat ke-34 sampai 40, ya. Ini jelas menunjuk kepada orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini menunjuk bahwa pada akhir zaman, orang percaya juga akan dikumpulkan, tetapi bukan untuk dihakimi. Tetapi, perhatikan,
ketika Yesus menubuatkan itu, Yesus memberi pujian kepada orang-orang yang dipisahkan menjadi golongan domba. Ya. Jadi Yesus memberi pujian kepada mereka. Ya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus ini masuk dalam golongan domba, bahwa mereka akan dipuji oleh Tuhan. Ya. Yesus tidak menyinggung dosa mereka. Mengapa saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Perhatikan dalam Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Perhatikan. Jadi kambing ini adalah orang yang tidak percaya. Nah, orang yang tidak percaya, orang yang menolak. Menolak siapa? Menolak saya dan saudara sebagai utusan-utusan yang memberitakan kabar baik. Yang menggunakan kehidupan kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Tetapi tidak mereka indahkan. Mereka tidak mau tahu dengan kebaikan itu berasal dari mana. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang dikecam oleh Yesus dalam khotbahnya. Dia katakan, nyala engkau, terkutuklah engkau, engkau akan masuk dalam neraka, siksaan yang kekal itu. Sangat jelas saudaraku. Jadi bukan hanya karena mereka tidak orang yang tidak memberi makan, tidak memberi minum, tidak. Kalau kita lihatkan semangat orang-orang di luar Kristen untuk mencapai keselamatan itu luar biasa sampai berdarah-darah. Ya. Itu. Mereka berupaya untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Untuk apa? Untuk supaya mereka bisa mendapatkan keselamatan itu. Tetapi kita yang orang-orang yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Allah untuk menjadi golongan domba yang dipisahkan dari kambing itu, kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia. Kita adalah orang-orang yang menerima pengajaran dan didikan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihinya dengan kasih yang kekal. Dan oleh sebab itu saudaraku, Yohanes 5 ayat 24 dia berkata, kepadamu sesungguhnya barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Roma 8 ayat 1, demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Tidak ada penghukuman lagi orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Ini yang perlu kita pahami saudara-saudaraku. Di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan mau kita berbuah. Tuhan mau supaya kita pakai hidup ini untuk melayani Dia. Ya. Jangan kita bermalas-malas. Karena itu bukan etos kerja orang Kristen. Yesus Kristus tidak pernah bermalas-malas. Para murid ketika mereka dipenuhi oleh Roh, mereka memberitakan Injil, tidak ada malas-malas. Dan oleh sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus, pakailah semua kesempatan dan peluang untuk kita melayani Tuhan Raja di atas segala raja. Saudaraku, adalah sesuatu yang menarik kalau dalam ayat yang ke-34 sampai 40 ini, hakim itu hanya membicarakan perbuatan baik dari orang yang benar itu, dan tidak satu kali pun ia berbicara tentang dosa mereka. Memang Allah tidak mengingat lagi dosa-dosa orang-orang yang sudah ditebus dan diampuni. Amin. Yesus Kristus kalau dia mau ingat-ingat dosa kita, ya, bisa saja dia sakit hati langsung, sudah kau pergi saja sana. Ya, itu interpretasi saya seperti itu. Kalau Tuhan Yesus ingat-ingat. Tapi dikatakan bahwa dia tidak ingat lagi itu dosa. Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa dan pemberontakanmu,
Oleh karena aku sendiri, aku tidak mengingat-ingat dosamu. Luar biasa saudaraku. Dan oleh sebab itu, sadarlah hidup yang Tuhan beri bagi kita adalah hidup oleh karena anugerah. Hidup oleh karena pengharapan. Hidup oleh karena Dia memberikan kepada saya dan saudara kesempatan untuk melayani Dia. Itu saja yang kita buat. Tidak ada yang lain. Kita lakukan bahwa bagian kita, bahwa kita pakai hidup ini untuk melayani Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam segala profesi apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, layani Tuhan di sana. Roh Kudus akan memimpin saya dan saudara. Roh Kudus akan mengajarkan kepada saya dan saudara bagaimana kita melayani Tuhan. Dan oleh sebab itu, ini adalah pengajaran yang sangat penting bagi kita di siang hari ini. Bahwa kita diperhadapkan dengan pengadilan Allah. Bukan untuk dihakimi, tapi diajak untuk menikmati kebahagiaan bersamanya Raja kita. Ayat 34 berkata demikian. Untuk dapat mengisi waktu dan kesempatan yang Raja anugerahkan kepada saya dan kepada saudara. Bahwa kita harus melayani Tuhan. Ya, melayani Raja kita dengan kehidupan kita. Nah, pertanyaan yang dapat menjadikan sebuah perenungan bagi kita di akhir khotbah pada siang hari ini. Bagaimana dengan kita sebagai murid Kristus? Sudahkah kita melibatkan diri kita untuk menyatakan Raja damai di tengah-tengah dunia yang tidak berpengharapan ini? Sudah? Kiranya melalui momen bulan misi ini mengingatkan kita kembali untuk giat memberitakan dan melayani Sang Raja untuk mempercepat kedatangannya yang kedua kali. Saya dan saudara adalah orang-orang yang menantikan hari dan saat itu. Ya, bahwa kita nggak mau merasakan ya penderitaan di dunia ini. Aduh, ya, pusing kita mau pikir. Dunia ini ya sesaat kenikmatan yang kita nikmati itu sifatnya tidak kekal. Dan oleh sebab itu, mari kita melayani Tuhan. Pakai hidupmu, sadarilah itu. Jangan sia-siakan hidupmu. Karena suatu hari kelak kesempatan itu akan hilang, kesempatan itu tidak akan ada lagi. Dan sapaan yang mengatakan, sabaslah hai hambaku yang setia, masuklah ke dalam kerajaanku, menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Ya, ini menjadi kebahagiaan kita dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan beri. Kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Kami percaya bahwa dalam kesempatan yang Tuhan beri, Tuhan akan menuntun dan membimbing kami untuk kami boleh melayani Raja kami, memberi yang terbaik bagi Raja kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, meteraikanlah kebenaran firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami, sehingga firman ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum memberikan persembahan, saya akan menyampaikan beberapa warta gereja untuk pelayanan seminggu sepekan. Untuk ibadah Sakramen Perjamuan Kudus, Minggu 6 September 2020, pelayanan firman akan dilayani oleh Pendeta Alfred Stololiu MTH, worship leader oleh Evangelis Monica Mayangsari STH, doa syafaat akan dilayani oleh Bapak Heri Nurhancoko SOS MM, dan doa persembahan akan dilayani oleh Ibu Sri Manik Rupini. Pelayanan Perjamuan Kudus akan dilayani oleh Ibu Sri Manik Rupini. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari untuk pengambilan hosti dan anggur perjamuan
dapat diambil pada hari Jumat dan Sabtu, yaitu tanggal 4 dan 5 September 2020 di GKII Bukit Shalom Ubud. Kami juga menginformasikan untuk ibadah doa online akan dilaksanakan pada hari Jumat 4 September 2020 pada pukul 19.00 WITA dan akan dilayani oleh Pendeta Alfred Stololiu MTH. Ibadah online ini akan disiarkan secara langsung melalui akun Facebook Alfred Stololiu. Dan juga kami menginformasikan kepada Bapak Ibu untuk ibadah sekolah minggu online akan disiarkan secara langsung pada hari Minggu 6 September 2020 pada pukul 9.00 WITA dan akan disiarkan secara langsung melalui akun YouTube GKII Bukit Shalom Ubud. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu untuk dapat mendampingi anak-anak dalam mengikuti ibadah online ini. Gembala, staf, dan badan pengurus jemaat mengucapkan selamat berulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya damai sejahtera Allah dan kasih-Nya selalu menyertai Bapak Ibu. Demikianlah warta gereja yang dapat disampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita dengarkan firman Tuhan yang kami ambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pada saat ini kami boleh memuji-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan sebentar kami hendak memberikan persembahan ucapan syukur kami atau persembahan perpuluhan kami atau persembahan yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati bagi tangan-tangan yang memberi maupun tangan yang belum memberi pada saat ini, dan berkati kiranya persembahan ini berguna bagi pelayanan di rumah-Mu di tempat ini. Haleluya, amin. Baiklah, sambil kita memberikan persembahan kita, mari kita menaikkan pujian dalam NKI 139, Kirim Cahyamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri rangkaian ibadah online pada siang hari ini, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan semua orang percaya sebelum kita menerima doa berkat. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kembalilah ke dalam aktivitasmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang saudara-saudara sudah dengar, serta arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh-Nya yang kudus, adalah kiranya menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga terus memuji-Hu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya bersama tim pelayanan pada pagi hari ini menyampaikan selamat hari Minggu, selamat menikmati santap siang, dan selamat beraktivitas. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.